warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki yang kita semua bisa hadir sholat berjamaah di awal ini. Dan ini kita sampai pada tujuan kita masalah karena telah memberi dukungan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap menjadi penuntut dari umat Islam sampai akhir zaman. Pagi ini kuliah subuh akan disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Panani MA. Hadapan tema artinya adalah rahasia subuh. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti akan menambah wawasan kita semua dan digunakan untuk kita semua. Sebelumnya kita minta mohon maaf karena keadaan masjid yang kurang nyaman. Mohon maklum karena dalam keadaan renovasi dan intinya dari panitia selalu mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyisihkan bagian rezekinya untuk disumbangkan ke masjid supaya renovasinya akan selesai. Sebelum kita mulai dari acara kuliah subuh, mari kita doakan pada para orang tua kita semua yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan lancar dalam aktivitas sehari-hari. Bagi yang sudah tiada, mari kita doakan semoga rawat beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang berbuat di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Sambil menunggu persiapan untuk slide proyektor yang akan sampai kapan? Karena nggak putih, kalau putih bisa. Cahayanya kurang langsung blur dia. Langsung blur. Kurang. Mohon maaf tidak ada informasi sebelumnya, jadi kita tidak siap untuk menyiapkan peralatan. Punya pembatas itu bisa. Tuh, putih bisa. Itu loh. Di bawah sini ada dua. Info
depan atau ke bawah? Pakai yang kiri biar nggak terlalu tinggi. Beda roda loh, hari kiri juga kan. Gerak-gerak ya. Nah, gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja materi kita pada pagi ini yaitu rahasia subuh. Di antara waktu-waktu istimewa yang Allah ciptakan untuk umat Islam yaitu saat subuh atau waktu subuh. Di dalamnya terkandung banyak keberkahan. Syukurlah kita yang sudah mempunyai kebiasaan selalu bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena Nabi pernah mendoakan secara khusus orang-orang yang selalu bangun subuh dengan doanya yang artinya, ya Allah, berkailah umatku
misteri sholat subuh. Di situ ditulis ada beberapa yang akan didapat bila seorang muslim sholat subuh berjamaah. Yang pertama, pahalanya sebanding dengan sholat sunat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah itu Allah berikan pahala sama dengan sholat sunat sepanjang malam. Ini bunyi hadisnya. Man sholal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'an nama qama nisful lail, Allah berikan pahala sama dengan sholat separuh malam, sholat isya. Wa man sholat subha fi jama'atin, faka'an nama sholat lail kullu, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini pertama. Kemudian ini sudah saya siapkan materinya, sudah saya copy, tinggal membaca. Dan ini mendapatkan untuk bisa dibaca ulang untuk keluarga. Dua materi yang pertama dulu yang mengenai etika ke masjid, kemudian sama materi yang sekarang sudah saya kopikan di dalam pertanyaan. Jadi keuntungan pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia mendapat pahala sebanding dengan sholat semalam subuh. Kemudian yang kedua, mendapat cahaya sempurna di hari kiamat. Ini luar biasa. Di orang yang sholat subuh sudah membiasakan sholat subuh dengan berjamaah, setiap dia pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh, itu sama dengan dia sedang menabung cahaya. Yang cahaya itu akan menerangi baik di alam kubur maupun nanti di hari kiamat. Jadi orang yang sudah rutin sholat berjamaah, ya, terutama sholat subuh, orang itu tidak akan mengalami kegelapan, baik nanti di alam kuburnya maupun di hari kiamat. Tidak akan mendapatkan kegelapan. Semuanya akan mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bunyi hadisnya. Basyiril masya'ina, berilah kabar gembira fi zulmi, kepada orang yang berjalan di waktu gelap. Itu sholat subuh itu waktunya masih gelap. Walaupun sekarang sudah ada sedikit terang pada akhirnya, hari itu, waktu itu, saat itu, waktu subuh itu adalah masa waktu gelap. Apa yang dia itu berjalan ke masjid atau musola, dia mendapatkan bin nurit tani yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hakim. Hadis diriwayatkan 3 perawi hadis yang terkenal. Ya, ini juga ada dalam kitab Bukhari Muslim. Hadis semua yang saya terkenal ini semua hadis sahih. Saya tidak mau memilih hadis yang dhaif saya masukkan dalam ini. Jadi basyiril masya'ina bi dzulmi ila masjid bi nurillahi yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid atau musola dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi hakikatnya orang yang berjalan ke masjid di waktu subuh itu dia sedang menabung cahaya. Yang kedua, yang ketiga, nanti dia tanya jawab.
jaminan masuk surga. Ini Rasulullah yang mengatakan. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Syekhani. Syekhani itu Bukhari Muslim. Syekhani itu sama dengan muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sekaligus. Kalau Syekhani artinya hadis itu selain diriwayatkan juga terdapat di dalam dua riwayat. Ya. Karena siapa yang sholat berdai, man sholat berdai ini, dakhala jannah. Hadis ini singkat. Nah, apa yang disebut sholat berdai? Itu sholat di waktu matahari menjelang terbit dan di waktu matahari menjelang terbenam. Jadi di ujung siang sama di ujung malam disebut sholat bardai. Siapa yang sholat bardai, nah, dia itu jaminan dari Allah, dakhala jannah. Dalam kata bahasa Arab, dakhala itu fi'il madhi. Jadi bentuknya past tense. Nah, bukan present tense, tapi past tense. Sifatnya surga itu nanti, tapi diungkapkan dengan telah masuk surga. Padahal surganya masih nanti. Tujuannya apa? Tujuannya litahqiq, untuk meyakinkan, merupakan kesungguhan, merupakan kepastian. Sama dengan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bertauhid, yang dalam hidupnya dia itu meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan tauhid itu masuk dalam relung hatinya, maka orang itu ada jaminan masuk surga. Dakhala jannah. Bukan yadkhulu. Kalau yadkhulu itu akan pakai fi'il mudhari, tapi ini telahnya telah tercatat. Walaupun surganya nanti, tapi mereka sudah tercatat ahli surga. Man sholat bardai dakhala jannah, rawahu Syekhani. 4. Disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh seluruh malaikat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, tunaikanlah sholat. Tunaikanlah sholat yang fardu pada waktu matahari mulai tergelincir sampai gelap malam. Kemudian begitu pula sholat subuh. Nah, di situ digarisbawahi wa qur'anal fajr. Namun diulang, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh banyak malaikat. Catatan di situ, malaikat jaga siang dan malam, dan malaikat jaga malam, semuanya berkumpul pada waktu subuh untuk bertukar giliran. Jadi orang yang mengerjakan sholat subuh disaksikan oleh banyak malaikat, malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat yang siang, malaikat yang malam itu berkumpul di waktu subuh menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa-siapa yang sholat subuh berjamaah itu semua sudah disaksikan oleh malaikat, di absen, sudah masuk sana. 5. Sholat sunatnya lebih utama dari semua sholat sunat
ba'diyah ada. Maghrib ada ba'diyah yang makan, qobliyah ghairu makan. Silakan mau diambil dua-duanya atau salah satu yang makan saja. Kemudian isya ada qobliyah ghairu makan, ba'diyah muakkad. Nah, sholat subuh hanya satu, hanya qobliyah. Enggak ada ba'diyah. Enggak ada ba'diyah, sama dengan asar. Cuman kalau qobla asar itu ghairu makan. Kalau qobla subuh itu muakkad. Ya, sholat sunat muakkad. Rakaatan qabla fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, kita sholat subuhnya dia, qobliyahnya jangan sampai tertinggal. Ini harganya mahal. Harganya mahal. Kita nyari dunia sumpang sumbel, banting tulang, kerja keras, ya, berangkat pagi pulang sore. Ada yang angkatan 45 berangkat jam 5, jam 4 pulang jam 5. Ya, ada angkatan 66 berangkat jam 6 pulang jam 6. Macam-macam itu, saking sibuknya. Ada yang nggak pulang-pulang. Nyari duit. Ternyata yang didapat itu tidak sebanding kalau dia sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nah, jangan nyari yang murah, meninggalkan yang mahal. Dua-duanya cari. 6. Membuka pintu-pintu rezeki. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah pulang dari sholat subuh mendapati Fatimah, itu putrinya, yang masih tidur, ya masih anak-anak. Ini Rasulullah sudah pulang dari sholat subuh, kemudian anak perempuannya, ya karena masih anak, itu masih tidur. Lalu beliau membangunkan sambil berkata, bangunlah wahai putriku dan saksikan rezeki Tuhanmu. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah membagikan rezeki pada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari. Antara terbit fajar matahari waktu subuh. Waktu yang berkah. Makanya kalau orang dulu itu habis sholat subuh jangan tidur atau jangan kesiangan, rezekinya ya apa-apanya. Ini umat Islam itu disuruhnya bangunnya pagi, habis sholat subuh beraktivitas. Dan habis subuh tidur lagi, makruh gitu. Habis sholat subuh tidur lagi itu makruh. Ada waktu yang makruh buat orang tidur, itu pada sholat subuh itu nggak boleh. An-naumu ba'da subhi yurisul faqra. Tidur habis sholat subuh itu mendatangkan kefakiran. Ya seharusnya dia beraktivitas, orang-orang mau dapat duit, dia tidur. Karena dia harus buka warungnya, dia sudah pergi kantornya, dia sudah mulai pergi ke sawahnya, dan dia tidur aja. Makanya kata Rasulullah itu Allah membagikan rezeki Tuhan antara berfajar dan terbitnya matahari. 7. Memperoleh kebugaran jasmani.
Nah, gas ozon itu yang diserap oleh urat-urat saraf tubuh dan memberikan stimulan sehingga otak dan otot-otot dapat bekerja secara maksimal. Di waktu subuh ini, waktu udara yang paling sejuk itu udara waktu subuh. Ini ada gas ozon yang pekat yang nanti kalau sudah terbit matahari itu hilang. Adanya di waktu subuh. Bahkan ada orang bilang ada angin surga yang lewat dalam 24 jam. Itu sekedar. Nah, itu ternyata ya itu yang dimaksud gas ozon di waktu subuh itu. Maka orang itu kalau selalu bangun subuh, selalu berjamaah, selalu bugar. Ini kalau orang itu muas, bangun udah jam 6:30, kocak-kocak mata langsung ada nasi uduk dikari. Sholat enggak, apa enggak? Nah itu mah, masya Allah. Umat Islam tipenya tidak seperti itu. Maksudnya itu selalu giat. Ya. Ini yang sering kita dengar dari para ulama. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sembahyang dulu. Masa lari pagi bangun langsung sholat enggak? Sholat di lingkungan apa enggak ada. Sholat subuh dulu. Habis sholat subuh kalau mau olahraga silakan olahraga. Tapi sholat subuh jangan bangun langsung lari pagi ya. Sholatnya ya, gitu. Jangan demi kesehatan lalu sholat kau lupakan. Keterlaluan. Ya. Jaga kesehatanmu demi duniamu, utamakanlah sholatmu demi akhiratmu. Jadi cuma 7. Misalnya cuma 7. Dari orang yang melaksanakan sholat subuh, yang pertama nilai jamaah sholat subuh, walaupun cuma 2 rakaat, Allah berikan pahalanya sama dengan sholat sunat semalam subuh. Ya. Kayak belum istiqomah supaya diistiqomahkan. Luar biasa. Kemudian orang yang sholat subuh baru sholat sunatnya saja itu sudah lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Orang yang sholat subuh akan mendapat kebugaran karena di waktu subuh ada gas ozon yang pekat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi sampai terlewatkan. Ya, silakan sahur dengan tanya jawab supaya kita bisa lebih komunikatif. Bapak Ibu, tapi secara singkat dan banyak mohon kalau ada yang kurang jelas pemerintah simpel itu dia ada ukurannya, barang kali registrasi itu harus beli lagi. Kalau itu mau ada pabriknya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada makan itu. Makannya dilihat pengalaman sudah harus malam, jadi setelah subuhnya lewat, mungkin dia bangunnya jam 6 atau setengah 7 Ustaz. Ya. Itu kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya. Ya. Salah satu
itu dia berdosa. Kalau alasannya tidak ada hubungan dengan syar'i, walaupun dia sudah qada tetap berdosa. Contoh nonton bola sampai jam 3, kemudian subuh proses siang, itu dia walaupun nanti dia bangun sholat dia tetap berdosa. Kamu bukan Islam. Itu sama dengan sengaja. Tidak mewakili Islam. Tapi kalau alasan syar'i seperti dia Bicara bukan ini berusaha, Saudi. ya kan? Dia pulangnya sudah jam 12, kemudian dia tidur. Nah, begitu bangun sudah waktu habis, subuhnya habis. Nah, jam 7 atau jam lewat. Nah, begitu dia bangun, apa yang dilakukan? Langsung sholat subuh. Langsung sholat subuh. Dan itulah yang dimaksud pengertian qada dalam sholat. Ya. Sholat itu ada dua, ada sholat adat, ada sholat qada. Kalau sholat adat, sholat yang masih di dalam waktunya. Kalau sholat qada, sholat yang sudah keluar waktu. Sholatnya sama, sholat subuh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah habis perang. Pulang itu kira-kira sudah jam 3. Terus Rasulullah memanduin pada para sahabat, jangan ada yang tidur dulu karena tanggung mendekati waktu subuh. Nanti saja setelah sholat subuh baru istirahat. Karena saking capeknya, ya, yang namanya perang zaman dulu jalan kaki, kemudian adu tenaga 1 lawan 1 pakai pedang, berbeda dengan perang sekarang. Perang sekarang boleh sampai ngerokok. Sekarang kan sudah disetel, ya, di mana ada musuh, sebelah mana ada musuh, sudah bisa dideteksi, sudah diperkirakan jarak bomnya, sudah bisa diukur. Tinggal pencet di sini, di Solo Yudhana. Sekarang, dulu tidak bisa begitu. Harus benar-benar berhadapan jalan kaki. Sehingga saking capeknya secara manusiawi Rasulullah tertidur. Para sahabat tertidur, termasuk Rasulullah tertidur. Tapi jangan berkonotasi negatif, karena apa yang dilaksanakan Rasulullah itu disetir oleh Allah. Ini maksudnya untuk menjawab seperti pertanyaan tadi, bagaimana kalau orang melewatkan. Kalau tidak ada peristiwa, tidak ada contoh, kurang lengkap. Itu sengaja dibuat contoh. Jadi oleh Allah sengaja itu dibuat contoh. Sehingga Rasulullah karena manusia pun capek, mulai tertidur. Begitu sudah selesai, begitu dia bangun, itu ternyata matahari sudah tinggi. Berarti sholat subuhnya sudah lewat. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, mari kita sholat subuh. Sholat subuh, padahal matahari sudah terbit, waktunya sudah lewat. Itulah yang disebut dengan sholat qada, sholat di luar waktu. Tetap. Nah, cuma yang lalu ini yang biasa mundur. Ini sholatnya di waktu duha. Tapi kok ada bulutnya, waktunya kering jemur ini, dan bukan ada matahari ini. Jadi tetap sholat subuh biasa, langsung. Dan sholat qada itu sama sekali nggak boleh ditunda. Ini kita bangun, terus waktu subuh sudah habis, terus nggak terlalu lewat. Bikin nasi dulu kan, kita habis baru sholat. Nah, itu sama sekali tidak boleh.
Kalau sholat masih di waktunya, walaupun itu kalau bagus masih boleh. Kita mau melaksanakan sholat isya, kemudian belum makan, sudah sama ibunya udah disiapin makan, terus kita makan dulu, itu masih nggak apa-apa. Ya. Dimakan. Karena waktunya masih luas. Ini bukan kodok soalnya ini. Tapi kalau bukan kodok, bangun waktu sudah habis, itu harus langsung sholat. Nggak boleh ditunda. Kalau kita dulu sudah terlanjur lewat, ntar aja harus ini baru sholat. Nggak boleh. Kalau begitu itu, ya kan? Jangan sampai begitu. Sama sekali tidak boleh. Nah, jadi apa yang dilakukan? Langsung sholat subuh. Walaupun waktunya sudah, nah, cuman alasannya tadi itu alasan. Kalau alasan syar'i tidak dosa. Kalau di ghairu syar'i dosa. Tapi tetap sama dilakukan. Gitu. Ya, terima kasih. Ini hasilnya ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekitar sholat subuh ada yang ingin ditanyakan Pak Ustaz mengenai sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Jadi sholat sunnah ini kan memang dikatakan sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Nasihatnya begitu. Ya. Cuma persoalannya sekarang kalau mepet waktu, kalau kita sholat dulu, karena sudah apa? Ya. Apakah nilai sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini di rumah ataukah di musola maupun di masjid ini akan sama? Itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Kemudian kedua Pak Ustaz, ini sering kami alami sholat subuh juga Pak Ustaz. Kalau kita berangkat pesawat pagi-pagi Pak Ustaz, pas waktunya sholat. Kalau kita sholat sebelum berangkat belum masuk, sampai di sana kalau sholat harus check in. Dan kemudian akhirnya pilihannya bagaimana Pak Ustaz? Sholat subuh itu kan 5 berangkat. Karena kita ada di sana misalnya 4.30 sampai 5 berangkat atau setengah 6. Kalau kita sholat lagi ketinggalan. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, lebih utama mana sholat qobliyah, sholat sunat dilakukan di rumah dengan di masjid. Itu kalau utamanya di musola, di masjid. Tapi itu utama di rumah sholat sunat. Tapi lihat waktu. Nah, ini dia waktu. Kalau di rumah nanti kemudian tertinggal, berarti menjadi lebih utama di masjid. Karena untuk menjaga ketenangan. Kita sholat sunat di rumah, bagus. Tapi kita baru sholat, kemudian udah ingat nanti takut ketinggalan. Akhirnya nggak khusyuk. Iya, tapi kan habis ajan itu Nggak khusyuk. Apalagi dia di mana? Sekitar 5 menit. Jadi Dia punya tugas ini sholat sunat di rumah. Akhirnya itu jamaah dan ada banyak bikin resah. Bikin resah. ajan yang Nah, kalau begitu lebih utama dengan rumah itu lebih utama. Nah, kalau waktunya puasa, waktunya luas, itu memang sholat sunat itu utama di rumah. Kalau laki-laki itu sholat sunatnya di rumah, sholat fardunya di masjid. Gitu. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau sholat fardu itu terbebas dari riya. Kalau sholat sunat, maksudnya kenapa suruh di rumah? Itu maksudnya kalau urusan sunat biasanya ada takut ada riyanya, sehingga di rumah lebih utama untuk menjaga riya sebenarnya. Keutamaan itu karena untuk menjaga riya, dan yang keduanya supaya rumahnya juga dipakai untuk ibadah. Tujuannya begitu. Ya. Karena Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kaqabri, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Enggak pernah dipakai sholat, enggak pernah dibaca Al-Quran.
rumah itu menjadi tidak punya nilai, sehingga suruh sholat sunatnya biar kebahagiaan sholat sunat di rumah. Nah, tapi tadi pertimbangan waktu. Kemudian yang kedua, ada sholat itu disebut dengan sholat darurat. Mau sholat subuh ketinggalan pesawat, kalau langsung ke bandara itu waktunya subuhnya lewat. Dan dari mana? Sholat itu bisa di mobil, bisa di pesawat. Itu kita tetap ke bandara dulu. Nanti di bandara dalam keadaan duduk menunggu pesawat bisa sholat. Dalam keadaan sudah di pesawat bisa sholat. Dalam keadaan dalam perjalanan di mobil menuju bandara bisa sholat. Yaitu dengan sholat darurat, sholat yang ada dalam perjalanan. Tayamum dia tadi. Iya, tayamum, kemudian sholat sunnah, itu sholat dalam keadaan sebisanya. Di pesawat nggak bisa Jadi gimana itu? berdiri. Jadi sholat itu tidak harus berdiri terus, kan? Ya lihat situasi. Kalau sakit, ya boleh sambil berdiri. Di dalam perjalanan, ada sholat itu sebagai alasan untuk bisa gitu Pak. sholat dalam peperangan. Ada khusus sholatul khauf, sholat dalam peperangan. Itu tata caranya sudah diatur. Kalau musuh ada di arah kiblat, itu secara bergantian. Kalau di luar arah kiblat, yang satu jaga, satu sholat, kemudian baru separuh imamnya ini dulu satu rakaat, dia imamnya itu berhenti, terus yang jaga itu gantiin, yang ikut imam terusin sendiri sampai salam, kemudian dia jaga secara gantian. Kalau dalam arah kiblat itu barisan bagi dua, yang barisan pertama ikut imam dulu, sampai ke sujud, imam yang barisan kedua berhenti dulu, kemudian secara bergantian. Nanti salahnya dalam mana? Kalau dalam keadaan berkecamuk, datang waktu sholat, lagi perang berkecamuk, datang waktu sholat, itu boleh sholat sambil bacot, boleh sholat sambil jalan, boleh sholat sambil lari, sambil jungkir balik. Enggak ada sholat itu yang tidak dilaksanakan. Bagaimanapun yang namanya masih ada ingatan, caranya terserah sesuai dengan keadaan. Yang penting waktu sholat harus sholat. Saya sholat. Jangan sambil Yang penting itu. dalam keadaan sholat. Ya bisa. Udah kita Tetap harus sholat. Ya, terima kasih. Terus sesuai dengan apa yang kita alami. Ada yang ibu? Pak Ustadz, kalau misalnya tadi darurat, katakanlah di perjalanan misalnya kita tidak bisa sholat karena katakanlah di jalan macet gitu saja. Kemudian kita sholat di situ, apakah waktu kita sudah sampai di rumah sudah leluasa diganti atau cukup ganti? Ya, terima kasih. Kalau sudah sholat, walaupun tidak sempurna, tidak berdiri maksudnya. Kemudian begitu sampai, Ada riwayat sholatnya diulang apa enggak? Enggak mengulang. Gitu kan? Kalau tadi sudah dilaksanakan sebisanya, itu tidak usah diganti. Tapi kalau dia nggak melaksanakan, hanya dia itu pakai isyarat untuk menghormati waktu,
sudah tidak. Gitu. Nggak usah. Waktunya sudah habis. Tapi waktunya masih ada ulama yang berpendapat itu supaya disempurnakan. Gitu. Jadi ada dua pendapat ulama, sholat yang hanya sekedarnya di darurat itu ada yang suruh ganti, tapi yang lebih masyhur itu tidak dilaksanakan sebagaimana dia itu mampunya, karena sudah melaksanakan dengan mampunya begitu, udah keadaannya begitu. Saya pulang kampung kemarin, sholat saya di di kereta, anak saya suruh semuanya sholat. Kemana saja saya membiasakan keluarga itu tidak meninggalkan sholat. Waktu sholat bagaimana harus. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya. Ibu, nggak ada ibu. Ya. Saya sedikit lagi bisa Pak Ustaz. Sama lagi. Kalau kita terbang dari Papua ke sini Pak Ustaz, Ya. sholat subuh itu kan kira-kira jam 5:04 di WIT juga. Kita terbang misalnya 4:30, berarti kan belum masuk. Padahal ke sini nanti jamnya 2 jam bedanya. Kita ambil waktu sholat subuh yang mana tuh Pak Ustaz? Karena dari sana 2 jam bedanya kemarin, berarti 2 jam kemudian baru ada subuh di patokannya. Pada waktu kita terbang, waktu yang kita ambil apakah di tempat haji aja. Ya. Kalau lagi masuk. Ya, patokannya di mana kita berada, di situ masuknya. Bukan start dulu. Di sana perlu masuk waktu, ya, betul. Di perjalanan masuk waktu, ya di situ kita kena. tapi lewat Pak. Bukan lewat. Maksudnya di perjalanan belum lewat. Yang lewatnya kan kalau udah ke sini. Ya, berarti kan adanya di perjalanan, di atas pesawat. Di atas pesawat itu kita masuk subuh, jadi situ kita menjalankan sholat. Gitu. Terus bagaimana kita di sana misalnya kita sholat kosong, jamaah kosong, kita udah melaksanakan di sana sholat asar sama zuhur. Jadi begitu nyampe sini ternyata pesawat cuma 2 jam atau 1 jam. Ya. Sampai sini waktu zuhurnya masih ada, apalagi asarnya. Padahal tadinya di sana sudah melaksanakan zuhur sama asar, sama takdim. Begitu nyampe Jakarta, zuhurnya masih ada, apalagi asarnya. Bagaimana sholat lagi ya? Enggak. Karena sudah dilaksanakan dalam perjalanan tadi sholat jamaah kosong. Jadi nggak ada double, nggak kena 2 waktu enggak. Nah, kalau pesawat bisa juga, bisa kena 2 waktu gitu. Dari sono nggak masuk, masih ada. Ya, terima kasih pada para jemaah Masjid Al-Aqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan petunjuk Allah, dengan karunia dan anugerah Allah, kita sudah bisa membiasakan untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat yang lain selalu berjamaah. Insya Allah kita semuanya berdarah sebagai surga dari Allah SWT. Sekian, kita berpunya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafat ya karim rahmatika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz yang telah
menyampaikan dan menjelaskan tentang rahasia sepuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dari Bapak. Semoga diberi kesehatan dan kita. Amin.